for me to choose one of the brightening stars to choose for whole of my life. Oh, I do decide and make a wish for a gate of my future, which full of the great glory, as if I am really in the beautiful park, which brings me to a dignified, wonderful life. Hopefully in future I will be happy in His paradise. All the Almighty. Tiba saat untuk memilih satu bintang terang untuk hidupku ini. Putuskan untuk masuki gerbang masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Terasa seperti ada di taman indah, membawaku nikmati hidup cemerlang. Semoga jua nanti akan bahagia di surganya. Allah ya Karim. Sebulan penuh kita berpuasa, menjalani perintah, menjauhi larangannya. Sematkan peduli semesta alam raya, mengendalikan nafsu, lapar dan haus seharian. Begitu banyak dan luas hikmah berpuasa, merasakan derita orang-orang di luar sana. Bertemu Rasul dan Allah adalah nikmat termulia. Mengumandang azan berbuka, ceria bersama. Telah tiba saat yang dinantikan. Mari semua bening hati sambut kemenangan. Saling peduli, bermaafan dan bersalaman. Kita sebagai umat bertakwa dan beriman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, mengukuhkan hati, menuai ketentraman dalam keimanan. Dengan tilawah, tadabbur, sedekah serta itikaf, sholat wajib, sholat sunnah, zikir, doa dan zakat sempurnakan. Telah tiba saat yang dinantikan. Mari semua bening hati sambut kemenangan. Saling peduli, bermaafan dan bersalaman. Kita sebagai umat bertakwa dan beriman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri.
mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham ilham. Sebulan penuh kita berpuasa, menjalani perintah menjauhi larangannya, sematkan peduli semesta alam raya, mengendalikan nafsu lapar dan haus seharian. Begitu banyak dan luas hikmah berpuasa, merasakan derita orang-orang di luar sana. Bertemu Rasul dan Allah adalah nikmat termulia, memandang azan berbuka ceria bersama. Bersalaman, kita sebagai umat bertakwa dan beriman. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, mengukuhkan hati, menuai ketentraman dalam keimanan, dengan tilawah tadabbur, sedekah dan itikaf, sholat wajib wa sunnah, zikir, doa, zakat sempurnakan. Telah tiba saat yang dinantikan, mari semua bening hati sambut kemenangan, saling peduli, bermaafan dan bersalaman. Kita sebagai umat bertakwa dan beriman. Taqabbalallahu minna wa minkum,
to take to choose one of the brightening stars. I choose for whole of my life. Ooh, I do decide and make a wish for a gate of my future. Dunia akhir-akhir ini bergerak ke arah yang aneh. Harga-harga naik, semua makin digital, uang tunai perlahan menghilang, pekerjaan digantikan AI, dan kita seperti tidak punya suara untuk memilih kemana arah dunia ini akan dibawa. Lalu muncul satu istilah, Great Reset 2030. Bagi sebagian orang, ini adalah rencana elit global untuk mengontrol kehidupan manusia. Bagi yang lain, ini hanya strategi sistem ekonomi agar dunia tidak runtuh karena krisis, populasi, dan perubahan iklim. Tapi pertanyaannya bukan siapa yang benar. Pertanyaannya adalah kenapa narasi ini muncul dan kenapa banyak orang mempercayainya. Mari kita bahas pelan-pelan. The Great Reset pertama kali dipopulerkan oleh World Economic Forum setelah pandemi COVID-19. Idenya sederhana, dunia lama rusak, jadi kita perlu membangun sistem baru yang lebih berkelanjutan. Kedengarannya bagus kan? Tapi disitulah masalahnya. Karena saat perubahan besar dipaksakan dari atas, sementara masyarakat di bawah justru makin tertekan, maka yang muncul bukan harapan, tapi kecurigaan. Orang mulai bertanya-tanya, kenapa semua harus terdigitalisasi? Kenapa kepemilikan pribadi mulai digeser jadi sistem sewa? Kenapa manusia makin tergantung pada teknologi? Dan dari situ muncullah ketakutan tentang tahun 2030. Katanya, kita tidak akan memiliki apa-apa. Semua dikontrol sistem, privasi hilang. Manusia hanya jadi bagian dari mesin besar. Apakah ini benar? Jawaban paling jujurnya adalah, kita tidak tahu pasti. Yang kita tahu hanyalah satu hal. Dunia sedang berubah drastis. Mau tidak mau atau suka tidak suka. Bukan karena konspirasi semata, tapi karena populasi sudah terlalu besar, sistem ekonomi tidak stabil, bumi makin rusak, teknologi berkembang terlalu cepat, manusia ada di ambang transisi besar, sama seperti saat revolusi industri dulu. Dan setiap revolusi selalu melahirkan dua hal, orang yang beradaptasi dan orang yang tergilas. Jadi mungkin pertanyaan terbaik bukan lagi, apakah Great Reset itu konspirasi? But, kita mau ada di posisi apa saat dunia di reset? Karena faktanya, kalau kamu tidak paham uang, kamu akan dikontrol uang. Kalau kamu tidak paham teknologi, kamu akan dikontrol teknologi. Kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu akan dikontrol sistem apapun. Dan inilah cara bertahan di era reset, versi paling realistis. 1. Belajar skill yang tidak mudah digantikan mesin. Kreativitas, empati, problem solving. 2. Perkuat mental dan kesadaran diri. Jangan mudah panik oleh ketakutan massal. 3. Jangan telan mentah-mentah teori apapun, bahkan teori yang kamu suka. Karena dunia mungkin sedang di-reset, tapi hidupmu tidak harus ikut di-reset oleh rasa takut. Yang menentukan masa depan, bukan 2030, bukan elit global, bukan konspirasi, tapi kesiapan dirimu sendiri hari ini. Kalau kamu ingin lanjut ke bagian kedua, yang membahas bagaimana bertahan di dunia cashless, AI, dan CBDC, mari like, komen, dan subscribe.